Assalamualaikum pemirsa, Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhisadewa memberikan respon mengejutkan terhadap tuntutan 17 plus 8 yang didengungkan sejumlah elemen masyarakat. Pria yang mengaku telah 15 tahun mendalami pasar modal Indonesia ini menyatakan bahwa aksi demonstrasi hanya merupakan suara sebagian kecil rakyat dan akan hilang dengan sendirinya begitu pertumbuhan ekonomi mencapai angka tinggi. Usai dilantik Presiden pada hari Senin, Menko Purbaya mengungkapkan bahwa ia belum mempelajari secara mendetail tuntutan reformasi yang digaungkan tersebut. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya ini apakah tergolong sebuah pernyataan yang bernada sombong, overconfidence beliau ini berbahaya untuk publik dan pasar? Apakah Menteri Purbaya seolah menyederhanakan persoalan kompleks dan menganggap demonstrasi bukan sekedar masalah perut? Ya. Untuk mengulasnya kami terhubung dengan pakar ekonomi yakni Bung Arif Nasim. Assalamualaikum Bung Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arif, ini belum genap sehari Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya ini membuat heboh gitu ya. Beliau Iya. kemudian menyatakan memberikan pernyataan yang terkesan kontroversial di tengah masyarakat. Ya, ucapan beliau yang meremehkan tuntutan publik yakni 17 plus 8 dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi 6 sampai 7% akan otomatis meredam kritik. Pernyataan beliau ini membuat publik dan pasar terkejut. Apakah memang pernyataan ini terkesan arogan atau seperti apa, Bung? Baik, terima kasih Mas Nanang ya. Kalau kita perhatikan memang pernyataan beliau kan langsung juga dikritik, kemudian juga ralat juga ya, dia minta maaf ya kan dalam beberapa saat kemudian. Tapi saya melihat memang pernyataan dari Purbaya ini, Menteri Keuangan baru ini itu eh saya menggambarkan seolah-olah dia itu ada dua kemungkinan ya. Tidak tahu masalah yang sebenarnya atau menggampangkan masalah tadi itu kan, menganggap enteng. Nah, dua-duanya kita bisa lihat peluangnya justru kalau menurut saya tidak terlalu paham masalah gitu kan. Ya, akhirnya karena tidak terlalu paham masalah dia muncul confident, kepercayaan yang tinggi itu kan. Padahal sebenarnya bisa jadi dia tidak terlalu paham detail masalah atau tahu masalah hanya di permukaan. Nah, kalau kita bicara misalnya tuntutan rakyat yang aksi demonstrasi di tanggal akhir bulan Agustus tadi ya, bulan Agustus itu kan betul memang kalau yang melakukan aksi mungkin segelintir orang. Tapi kalau kita lihat reaksi, respon dari netizen itu kan luar biasa, ya. Artinya memang yang mungkin yang turun ke jalan menurut dia sedikit, tapi kan ini kan fenomena gunung es. Karena kalau kita lihat pemicu terjadinya aksi ya akhir Agustus itu kan sebenarnya kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi di satu sisi rakyat begitu dihimpit dengan kemiskinan, sementara para anggota dewan khususnya ya itu dia berpoya-poya. Rakyat untuk mendapatkan gaji ya 3 juta itu sulitnya minta ampun ya kan. Penghasilan mereka terus eh turun termasuk ojek online. Sementara anggota dewan tiap hari 3 juta kerjaannya jingkrak-jingkrak. Nah, ini fenomena ini yang saya kira mungkin tidak dibaca. Padahal kalau kalau kita lihat fakta menunjukkan ya kemiskinan di Indonesia itu kan sudah luar biasa. Ya. Misalnya kalau kita menggunakan data versi World Bank itu kemiskinan dengan tingkat pengeluaran masyarakat per orang per bulan 1 juta itu di angka 171 juta orang miskin. Kalau versi BPS yang diakui ya dengan tingkat pengeluaran 595.242 per bulan itu ada di angka 24,1 juta. Ini kan bukan angka yang kecil. Harusnya yang dilihat oleh menteri yang baru tadi bukan yang demonya, tapi pemicu demo yaitu apa? Kemiskinan yang
sudah luar biasa di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Jadi ada sebuah tadi yang saya katakan kan, kesenjangan atau ironi ya, rakyat sulit untuk mendapatkan pekerjaan ya, sementara anggota DPR yang kerjaannya gitu-gitu aja bahkan mengeluarkan kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat ya, gajinya besar. Ini yang harusnya kemudian pesan moral yang harus ditangkap dari aksi tersebut, bukan hanya melihat seolah-olah yang aksi itu hanya segelintir orang yang tidak puas terhadap penghasilan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang menurut dia lambat. Itu poin yang pertama yang saya lihat kekeliruan dari Purbaya ketika mengatakan bahwa aksi ini hanya segelintir orang. Yang kedua, pernyataan dia kan muncul. Ini juga saya lihat juga seolah-olah dia menutup diri, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu problem ekonomi kita itu bukan pertumbuhan gitu kan. Dia kan sesumbar. Kalau ekonomi tumbuh 6%, udahlah yang sedikit orang yang dia bilang protes itu nanti juga akan istilahnya itu terserap, akhirnya kemudian hilang tuntutan itu. Faktanya kalau kita lihat ekonomi kita itu tumbuh itu selalu tinggi bahkan dibandingkan dengan negara-negara maju. Tapi problemnya itu adalah pertumbuhan itu tidak diikuti dengan distribusi atau pemerataan. Atau bahasa para ekonomi itu adalah ekonomi kita itu tumbuh tapi tidak berkualitas. Artinya 1% pertumbuhan yang berkualitas itu kan salah satu indikatornya itu adalah 1% ekonomi tumbuh itu bisa menyerap sejuta tenaga kerja. Baru dikatakan ya ekonomi itu pertumbuhan itu berkualitas. Tapi faktanya justru ini juga sebenarnya disampaikan oleh Pak Prabowo dalam salah satu kesempatan. Dia mengatakan bahwa eh, ekonomi Indonesia itu tumbuh ya. Bahkan kan pertumbuhan 4,5%, walaupun ada isu manipulasi juga kan kemudian di 5% misalnya. Itu kan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya cukup tinggi ya kan dibandingkan negara-negara Eropa. Tapi dia lupa atau pura-pura lupa atau tidak tahu pertumbuhan ekonomi itu tidak dinikmati oleh rakyat. Yang terjadi ekonomi tumbuh, tapi satu sisi kita lihat kesenjangan itu semakin lebar, gitu kan. Jadi problem ekonomi kita itu bukan semata-mata di pertumbuhan. Justru problem ekonomi kita itu adalah di situ ada pertumbuhan, tapi yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu bukan rakyat secara umum, tapi hanya segelintir orang. Buktinya apa? Ekonomi tumbuh, tapi pengangguran terus bertambah. Ekonomi tumbuh, tapi kesenjangan itu semakin parah. Ya, misalnya ya, riset Selios menyebutkan 50 orang terkaya di Indonesia itu kekayaannya setara dengan 50 juta warga biasa. Nah, jadi saya melihat ya, tadi dua pernyataan dia isinya intinya tadi itu justru tidak eh, menggambarkan pemahaman dia terhadap substansi masalah gitu kan. Pertama tadi saya simpulkan bahwa yang aksi memang mungkin hanya segelintir orang, tapi sebenarnya aksi itu pendorongnya itu tadi kemiskinan dan angka kemiskinan kita cukup tinggi tadi. Kalau kita ambil rata-rata antara BPS dengan World Bank, katakanlah di atas 100 juta gitu kan. Yang kedua, Indonesia itu bukan tidak tumbuh ekonominya, tumbuh ya. Tapi yang menikmati hanya segelintir orang. Tumbuh, tapi tadi itu kan didapatkan dari eksploitasi sumber daya alam yang itu hanya dinikmati oleh segelintir oligarki, oleh kapitalis. Itu saya lihat Mas Nanang yang bisa saya lihat ya. Ya, Bung, ini ada sebagian netizen menganggap bahwa Menteri Keuangan Purbaya ini terlalu overconfidence ya. Overconfidence itu ibaratnya sopir, dia melaju kencang tanpa memperhatikan rambu-rambu. Nah, khawatirnya kan nabrak kan gitu ya. Khawatirnya nanti flop. Jadi semua yang dia gambarkan itu nanti ternyata tidak sesuai dengan realitas. Nah, ini bagaimana menurut Bung Arif? Saya kira betul juga itu kan pernyataan netizen ini karena dengan fakta ekonomi kita yang memang sekarang itu dihadapkan pada dilema gitu kan. Misalnya kebijakan dia yang akan mengucurkan dana itu kan
200 triliun. Pertanyaannya itu kan eh, sebenarnya justru ya eh, masyarakat itu, kalangan pengusaha itu sebenarnya bukan ketidakadaan dana itu kan, itu kan di perbankan. Justru mereka pada takut untuk, ya ini sisi lain nih kan, takut juga ketika kemudian ngambil dana ke bank, ya kan. Sementara ekonomi tidak berjalan, ini kan sebenarnya kesenjangan itu kan. Kesenjangan yang luar biasa antara sektor real dengan sektor non real. Sektor real itu kemudian tidak bergerak karena ekonomi tadi hanya bertumpu di kelompok orang aja, mainnya kemudian di pasar modal atau menjadikan uang sebagai komoditas. Maka ketika ini yang katakan tadi terlalu overconfident ya, tidak begitu paham masalahnya gitu kan, seolah-olah gitu kan, seolah-olah dunia usaha mandek, pengangguran kemudian banyak itu tadi ya, pertumbuhan rendah itu, seolah-olah tidak ada dana yang tersalurkan ke lewat lembaga keuangan. Faktanya justru kita lihat juga sisi lain, para pengusaha juga bingung ketika misalnya ya dia dapat dana nih dari perbankan deh kan. Eh, apakah dia bisa mengembalikan dananya, enggak gitu kan. Kenapa? Karena ekonomi kita itu sedang macet. Masyarakat itu sedang, daya beli masyarakat itu sudah sangat berada di titik nazir itu kan. Rendah sekali itu kan. Akhirnya apa? Kalaupun ada kucuran dana dari bank untuk disalurkan ke sektor usaha, nah ini saya kira juga belum tentu bisa otomatis menggerakkan sektor real, gitu kan? Kenapa? Karena tadi menurut saya ini kesenjangan yang sudah lama, yang sudah luar biasa, yang menyebabkan kemudian sektor real itu kemudian sulit bergerak. Itu problemnya itu kan. Jadi solusinya juga tidak sesederhana itu dengan mengucurkan dana misalnya ke perbankan. Apalagi kalau kita lihat kan dengan dana 200 triliun di apa istilahnya itu disalurkan lewat bank, ya itu kan lembaga keuangan juga. Kenapa enggak? Kalau mau membangkitkan ekonomi rakyat kan harusnya justru tidak lewat perbankan, ya kan? Pemerintah yang turun langsung misalnya membuat proyek-proyek ya yang itu bisa kemudian penyerapan tenaga kerja gitu. Itu saya lihat ya kan. Ini contoh ya ketidakhati-hatian atau bisa jadi kecerobohan, overconfident yang tidak memahami fakta ekonomi yang sebenarnya saya lihat ya kan. Ya, Bung Arim, ini para pengusung 17+8 ini mengatakan nih bahwa aksi ini bukan sekedar kondisi isi perut ya, bukan masalah perut saja, tapi juga ada kesenjangan, ketidakadilan hukum dan juga ketidakpercayaan terhadap kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, ini dalam kacamata kalau kita melihat ini sebagai sebuah masalah kompleks itu seperti apa ya, agar ya mungkin tidak ada lagi pejabat yang meremehkan kondisi yang ada sekarang. Oh ini masalah perut, ya ini masalah apa gitu. Ah, seperti apa Bung Arif? Ya sebenarnya kan kalau kita bicara masalah kemiskinan, masalah perut itu kan bahasa saya kan itu pemicu aja itu kan. Pemicu orang untuk bergerak ya. Tapi sebenarnya itu kan eh, masalah kita itu masalah yang kompleks ya. Kalau dalam konteks ekonomi juga krisis yang kemudian kita hadapi juga tidak sederhana itu kan. Tidak bukan hanya sekedar urusan perut. Di situ ada ketidakadilan. Di situ ada tadi kesenjangan yang luar biasa gitu kan. Di situ juga ada eksploitasi ya besar-besaran yang dilakukan oleh oligarki untuk menjarah sumber daya alam. Di situ kemudian juga akhirnya memunculkan korban-korban baru. Di situ juga ada kekecewaan masyarakat, misalnya saya contoh ambil kasus di Jawa Barat ya. Itu terkait dengan penggusuran-penggusuran. Masyarakat menengah ke bawah usaha ya di lahan-lahan misalnya yang diklaim milik negara di Jawa Barat itu digusur.
tapi mereka yang memiliki modal tinggi itu tidak digusur itu kan lapak usahanya. Nah ini kan saya kira bukan hanya urusan perut ya kan, karena problem kita itu ya multidimensi itu kan sebenarnya itu kan, yang itu tidak hanya bisa didekati dengan ya sudut pandang ekonomi semata-mata itu kan, apalagi tadi itu kan salah satu yang membuat kemudian masyarakat itu marah kalau kita lihat itu kan para pejabat kita itu minim empati itu kan. Itu tadi ya kalau kita bicara misalnya pernah kita bahas bicara tentang efisiensi, ternyata efisiensi yang dimaksud itu hanya terkait dengan anggaran-anggaran yang menyangkut kebutuhan publik. Tapi ketika kemudian anggaran-anggaran yang terkait dengan pejabat itu tidak ada kata efisiensi. Ya, wakil rakyatnya itu kan itu berpoya-poya tadi, bahkan di tengah aksi demonstrasi pun kalau kita lihat ya tanggal 25 aksi, tanggal 26 anggota DPR itu kunjungan ke luar negeri menghabiskan dana hanya untuk segelintir orang 6,5 miliar ya. Ini kan bukan hanya problem terkait dengan kemiskinan tapi kecemburuan sosial ya yang itu kemudian disebabkan oleh ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang itu tidak pro rakyat gitu kan, ditambah dengan perilaku-perilaku penguasanya yang tadi dan pejabatnya yang istilahnya itu bermewah-mewah di tengah penderitaan rakyat ya kan. Jadi ini yang saya lihat. Jadi di situ bukan bukan semata-mata perut yang lapar, di situ ada tuntutan keadilan ya. Kemudian di situ ada kezaliman, di situ ada juga eksploitasi sumber daya alam, di situ ada juga tindakan kesewenang-wenangan aparat. Misalnya itu kan beberapa fenomena terkait pajak aja. Kita kan sering ditemukan fenomena ya masyarakat misalnya kasus pengusaha di Boyolali gitu kan yang kemudian tiba-tiba dia di apa ditagih pajak yang sangat besar akhirnya kemudian eh, menyebabkan kebangkrutan ya kepada peternak-peternak susu. Di sisi lain misalnya justru para konglomerat dia kemudian diberikan keringan pajak. Ada yang sebut dengan tax holiday, ada yang sebut dengan tax amnesty gitu kan. Itu saya lihat tuh kan. Jadi itu bukan semata-mata urusan perut sebenarnya, justru yang terjadi di kita itu ya itu sudah multidimensi itu kan yang sebenarnya kalau kalau kita lihat tadi ini dampak dari penerapan ekonomi kapitalis yang akhirnya menyebabkan kemiskinan, ketidakadilan, keserakahan gitu kan yang itu semua menjadi satu energi bagi masyarakat ketika ada pemicu terjadilah saya kira aksi tanggal 25 Agustus yang itu melibatkan eh, sebagian kelompok masyarakat dan itu menurut saya cerminan ya cerminan masyarakat yang akhirnya ketidakpuasan masyarakat maksudnya yang cuman sayangnya itu kan dilampiaskan dengan perusakan sarana-sarana publik itu juga yang saya kira juga kurang bijak gitu itu saya lihat ya. Ya, Bung Arim, apakah pemerintah sudah memiliki rencana yang konkret dan visioner untuk mengatasi sengkarut problem ekonomi yang terjadi di negeri ini, serta amburadulnya anggaran negara? Apakah ya jangan-jangan nanti rakyat akan semakin ragu. Ini udah ganti menteri, ya beberapa menteri udah diganti, kok masih gini-gini aja kan gitu ya. Ya sementara yang kemarin itu yang sempat menjadi perdebatan, ini ada polisi naik pangkat, sementara yang ojek online-nya nggak naik pangkat kan gitu ya. Gimana Nah Bu? itu juga tadi ya jadi memang miris di negeri kita itu ya jadi eh, solusi dan masalah itu nggak nyambung gitu kan. Masalah dan solusi itu nggak nyambung gitu kan. Ya, karena tadi gitu kan. Jadi tidak ada kajian secara mendalam. Kalau dalam bahasa saya itu kan pendekatan-pendekatan dalam konteks ekonomi ya. Itu pendekatannya bukan kajian mendalam,
tapi pendekatannya pendekatan proyek. Coba kita lihat ya kan. Kok tidak pernah belajar proyek kereta api cepat misalnya itu kan sampai sekarang menyebabkan kerugian yang luar biasa karena eh, PT KAI harus menanggung defisit dari kereta api cepat Bandung Jakarta. Proyek juga ibu kota negara IKN juga mangkrak. Ya, di situ juga ratusan triliun dana kemudian mengendap di sana. Banyak proyek-proyek yang lain yang sebenarnya tidak memberikan dampak untuk pertumbuhan ekonomi ataupun serapan tenaga kerja. Proyek-proyek itu hanya kemudian digelar ya hanya untuk kepentingan para oligarki gitu kan. Nah, sehingga kalau kembali kepada pertanyaan Mas Nanang tadi di awal itu kan bahwa apakah dengan ganti menteri ini akan menyelesaikan masalah? Tidak, jangankan ganti menteri saya kira, mohon maaf tuh kan, tentang ganti presidennya, ganti juga DPR-nya, kalau sistemnya itu tetap, ya kita akan tetap aja seperti ini gitu kan. Karena kalau kita perhatikan kan, problem yang menimpa kita ya itu kan dua itu kan. Jadi problem yang kita hadapi hari ini itu dua. Yang pertama ya sistem yang diterapkan dalam konteks ekonomi, sistem yang diterapkan itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis itu berbasis tadi ya eh, liberalisasi pengelolaan sumber daya alam itu kan. Yang inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ya. Karena kemudian liberalisasi sumber daya alam ya atau swastanisasi ya, sumber daya alam kemudian dinikmati oleh swasta, ketika kemudian negara membutuhkan dana, itu negara mengambil dari rakyat dalam bentuk pajak ya. Kemudian ketika pajak tidak mencukupi ditambah dengan utang. Ini kan sebenarnya problem ekonomi sistemik. Nah, sementara mengganti menteri aja, Purbaya itu juga sama. Otaknya, bahasa saya itu, pola pikirnya itu adalah ya kapitalis. Maka solusi-solusi yang dia keluarkan itu solusi-solusi yang sifatnya kapitalis. Tidak akan ada perubahan yang signifikan. Tetap aja akan menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama. Tetap aja kemudian akan menggantungkan juga tambah utang gitu kan, utang luar negeri ya. Padahal kalau kita lihat ini yang menjadi penyebab justru masalah fiskal yang senantiasa menghantui ya Kementerian Keuangan ya dalam pengelolaan APBN kan itu salah satunya itu kan APBN itu dibebani oleh utang misalnya ya yang tahun 2026 itu utang itu menyentuh di angka bunganya saja 599 triliun ya. Nah, sisi lain juga tadi rakyat terus dibebani dengan pajak gitu kan. Setelah pajak kemudian terkumpulkan, itu kemudian alokasi terbesar bukan kembali kepada rakyat, tapi justru kepada membayar utang untuk kepentingan oligarki. Nah, pola-pola ekonomi kapitalis dalam pengelolaan keuangan negara itu nggak akan ada perubahan walaupun menterinya diganti gitu kan. Nah, artinya kalau saya lihat pergantian menteri itu tidak akan menyelesaikan masalah secara tuntas gitu kan. Nah, itu akar masalah yang pertama ya terkait dengan ekonomi itu kan. Karena kita itu menerapkan ekonomi kapitalis, justru ekonomi kapitalis itulah yang menyebabkan ya kesenjangan, menyebabkan kemudian penderitaan rakyat, kekayaan alam hanya dinikmati oleh segelintir orang. Nah, yang kedua, sudah mas sistemnya rusak, ditambah juga manusia-manusia pelaksana sistemnya tadi. Dia tidak memiliki empati, bukan orang yang memiliki kepribadian yang baik. Komitmen dan integritasnya terhadap rakyat itu diragukan. Para politikus itu kan lebih banyak mementingkan kepentingan dirinya, kepentingan partainya dibandingkan kemudian kepentingan rakyat. Nah, ini menurut saya dua akar masalah kita itu kan. Akar terkait dengan sistemnya, masalah yang terkait dengan orangnya itu kan. Dan pergantian orang juga tidak ada juga istilahnya itu ya sistemnya tetap, orangnya juga hanya ya tidak jauh beda kualitas dan juga baik dari sisi
bahasa saya lah moral ya. Kita belum bicara agama ini. Dari sisi bahasa moral aja sudah tadi kan, ketika naik jabatan aja kan, eh, baru jadi menteri sudah arogan, ya kan, pernyataannya itu kan tidak menimbulkan empati terhadap kesulitan rakyat. Belum kalau kita lihat pernyataan anaknya yang kemudian menyalahkan orang miskin misalnya. Nah itu kan sebuah contoh itu kan. Jadi sebenarnya siapapun ya yang menggantikan, kalau sistemnya tetap atau orangnya adalah orang yang ya sama sekali tidak punya integritas ya, komitmennya terhadap rakyat, maka pergantian orang itu hanya akan semakin kemudian memperparah kondisi rakyat baik secara ekonomi maupun secara politik. Itu barangkali ya, Bung Nanang. Baik, terima kasih atas paparannya, Bung Arim. Semoga ini menjadi masukan buat pemerintah agar kedepannya bisa menjaga ucapan, ya, lebih banyak kerja, gitu ya. Talk less, do more. Enggak juga sih. Talk more, do more. Ya, do more-nya ini untuk mensejahterakan rakyat. Karena rakyat sekarang ini ekonominya sedang jatuh. Ya, mohonlah fokus untuk bekerja mensejahterakan rakyat. Tentu saja hari ini dan semua eh, konten-konten kita bertujuan untuk membangun, ya, untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik, lebih aman dan lebih sejahtera. Saya Nang Nasiawan undur diri. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.